kemudian yang sah secara fikih hanya satu saja, kan gitu. Jadi diambil yang sah ini yang sah dari sperma suami dan juga sel telurnya istri, kemudian dipertemukan di luar. Setelah terjadi pembuahan baru dimasukkan ke dalam rahim istri yang memiliki sel telur tadi. Nah gitu. Ini mengantisipasi ketika ada istri yang lebih dari satu. Nah, praktek-praktek yang kemudian dilarang dalam fikih adalah ketika misalkan suami istri menjadi, apalagi ada suami istri, punya suami, spermanya suami digabungkan dengan punya perempuan lain, setelah terjadi pembuahan dimasukkan ke dalam rahim istri suami tadi, maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itu termasuk perzinahan juga. Maksud zina kan nggak ketemu, bukan masalah ketemu, karena itu bukan miliknya. Satu. Yang kedua adalah punya lelaki lain dipertemukan dengan punyanya sang istri, terjadi pembuahan di luar, setelah terjadi pembuahan dimasukkan dalam rahimnya istrinya, itu juga tidak boleh. Yang kedua. Yang ketiga, punya orang lelaki lain, perempuan lain, terjadi pembuahan, kemudian dimasukkan ke dalam rahim istrinya, itu nggak boleh juga. Itu tidak boleh. Nah, mohon maaf, misalkan kalau istrinya lebih dari satu, dia juga demikian, mengambil dari istri yang kedua, nggak boleh dimasukkan pada istri yang pertama, karena itu punya istri yang kedua. Tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya. Bapak Ibu, kalau misalkan kita lihat dengan perkembangan yang ngapunten, misalkan bank sperma ada nggak? Ada, ternyata ada. Bank sperma tempat menyimpan dan membekukan sperma dari pendonor untuk digunakan di kemudian hari. Disimpan Bapak Ibu. Itu sampai disimpan gitu. Di dalam derajatnya ada minus 196 derajat Celcius. Iya. Yang harus diperiksa dan sebagainya, sebagian diperiksa kualitasnya. Nah, di Indonesia donor sperma tidak diperbolehkan, sehingga tidak ada bank sperma di Indonesia.